terima. Terus akhirnya membunuh. Gitu. Ekstrimnya seperti itu. Teman seprofesinya. Kenapa? Ya, ya. Jadi pemberian itu tidak masalah. Yang bermasalah adalah karakter orangnya. Ini saya garis bawahi, saya tidak melihat pekerjaannya ya sebagai tukang becak atau apa ya, tapi itu fakta. Jadi itu yang saya angkat. Itulah dampak kalau orang itu mengangan-angankan keadaan dirinya seperti orang lain. Dia iri terhadap apa yang Allah berikan kepada orang lain. Untuk itu Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 32. Kita buka. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tatamannau ma faddalallahu bihi ba'dakum ala ba'd. An-Nisa 32 ayat 32. Wala tatamannau, jangan sekali-kali kalian berangan-angan ma atas apa faddalallahu bihi ba'dakum ala ba'd, yang Allah berikan kepada orang lain. Lirijali nasibum mimmaktasabu, bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Walin nisa'i nasibum mimmaktasaben, bagi wanita ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Was'alullaha min fadlih, mohonlah kepada Allah atas karunia-Nya. Innallaha kana bikulli syai'in alima, sesungguhnya Allah atas segala sesuatu maha mengetahui. Kalau dilihat asbabun nuzul ayat ini, ada yang tahu terkait apa asbabun nuzul ayat ini? Ada di bawah? Ada toh? Betul. Ummu Salamah berkata, kaum lelaki ikut berperang sementara kaum wanita tidak. Kaum wanita hanya mendapat separuh dari laki-laki terkait hal warisan. Oleh karena itu Allah menurunkan ini sebagai teguran agar tidak beriri hati terhadap ketetapan Allah. Tetapi saya memandangnya lain. Sekelas Ummu Salamah. Jadi kalau pendapat saya, jadi gini, kalau laki-laki diperbolehkan berperang, perempuan tidak. Laki-laki secara warisan dapat 2, wanita 1. Yang dikhawatirkan kalau wanita itu beramal soleh, apa bagiannya setengah dari laki-laki juga? Nah, kan itu. Jadi kekhawatirannya itu lebih kepada berangan-angan jihad sebagaimana laki-laki yang tidak diperbolehkan. Nah, jadi bukan hal yang negatif ya, artinya dia kaya atau apa, enggak. Tetapi yang iri itu adalah kenapa Allah memerintahkan laki-laki berperang sedangkan kita enggak. Laki-laki dapat 2, kami 1, atau laki-laki 1, kami setengah. Jangan-jangan nanti kalau kita beramal dapatnya setengah lagi kan gitu. Ternyata tidak. Untuk itu turunlah ayat ini. Jangan berangan-angan atas apa yang Allah berikan kepada orang lain. Dia pinter agama ya, kok saya enggak? Ya harus ngaji biar pinter kan itu. Jangan mengangan-angan. Soalnya kalau mengangan-angankan keadaan yang ada pada orang lain, orang itu malah enggak bersyukur dengan apa yang dimilikinya. Dia lebih fokus terhadap apa yang Allah berikan kepada orang lain. Sudah enggak syukur dan nasibnya enggak berubah juga, ya enggak? Misal, enak ya jadi dia orang kaya. Apakah seketika itu dia langsung jadi orang kaya? Enggak kan?
Enak ya dia bisa makan steak padahal di depannya ada rendang gitu. Nah, apakah seketika itu rendangnya jadi steak? Kan enggak juga kan itu. Orang yang mengangan-angankan apa yang ada pada orang lain, dia merendahkan dirinya di hadapan Allah karena dia tidak bersyukur terhadap apa yang Allah berikan. Untuk itu Allah berfirman, wala tatamannau. Jangan kalian berangan-angan ma atas apa faddalallahu bihi ba'dakum ala ba'd. Yang Allah berikan kepada kalian di antara yang lain. Itu pesan Allah satu. Terus yang kedua, ketika lelaki itu beribadah dan perempuan beribadah, itu sama di sisi Allah. Tidak lantas perempuan dapat setengahnya dari apa yang dilakukan laki-laki. Itu Allah menegaskan, lirrijali nasibum mimma iktasabu walin nisa'i nasibum mimma iktasabun. Lelaki mendapatkan bagian atas apa yang dia lakukan dan perempuan mendapatkan bagian atas apa yang mereka usahakan. Jadi tidak usah khawatir kalau Allah sudah menetapkan suatu hukum sami'na wa ata'na, pasti ada hikmahnya. Was'alullaha min fadlih. Ini pesan Allah yang ketiga, fokus terhadap apa yang Allah berikan. Saya punya misal kemampuan mengajar ilmu Al-Quran, saya ngajar Iqra, itu fokus itu aja. Tidak usah saya memiliki kompetensi ngajar Iqra tapi mengharapkan ngajar tafsir gitu kan. Tidak usah mengangan-angankan itu. Jadi was'alullaha min fadlih, mintalah kepada Allah atas karunia-Nya. Ya Allah, saya ingin mengajar tafsir, belajar tafsir dulu gitu. Ya Allah, saya ingin mengajar ilmu fikih, belajar ilmu fikih dulu. Minta kepada Allah gitu kan. Jangan mengangan-angankan, oh enak ya jadi ustadz itu ya, bisa ngajar tafsir, fikih. Nah, akhirnya apa? Dia akhirnya nggak ada semangat karena terlalu fokus terhadap nikmat orang lain dan dia lupa terhadap nikmat yang Allah berikan pada dirinya sendiri. Ya. Terkadang orang itu bilang gini tuh, seandainya saya kaya, saya akan sedekah 100 juta. Nah, ketika dia kaya, apakah sedekah 100 juta? Survei membuktikan. Ya kan gitu. Ya itu angan-angannya saja. Kalau saya jadi direktur, saya istiqomah jamaah, saya istiqomah ngaji, saya istiqomah puasa Senin Kemis. Preketek kalau istilah orang Jawa kan gitu. Ya itu angan-angannya saja gitu. Tetapi terkadang malah ketika orang itu diberi rizki atau jabatan yang berlebih, mereka itu nggak kuat dengan ujian itu. Contoh, awalnya waktu dia staf istiqomah ngaji, istiqomah jamaah. Waktu dia naik jabatan, malah jarang jamaah, jarang ngaji. Dia gagal terhadap ujian itu. Jadi ketika seseorang itu nikmatnya sudah ditakar, rezekimu sekian, jabatanmu sekian. Untuk itu di akhir ayat, innallaha kana bikulli syai'in alima. Allah itu atas segala sesuatu itu maha tahu. Jadi jangan mengandaikan seandainya saya jadi orang kaya, seandainya saya jadi orang alim. Allah tahu kapasitas kita. Kalau kamu tak kasih rezeki banyak, kamu malah nggak istiqomah ngaji. Kalau kamu saya rezeki banyak, bingung ngatur bisnis, malah kamu nggak bisa istiqomah jamaah gitu kan. Yang berhasil itu siapa? Orang yang Allah uji dengan jabatan, kekayaan, tapi dia istiqomah menjalankan syariat Allah. Nah itu jarang kan? Nah, jarang. Oke. Allah berfirman dalam surat Thaha ayat 131. Surat ke 20 halaman.
321. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tamuddanna ainaika ila ma matta'na bihi azwajam minhum zahratal hayatid dunya linaftinahum fih wa rizqu rabbika khairu wa abqa. Jangan kamu tujukan pandanganmu kepada orang yang Allah beri kesenangan kepadanya berupa bunga rampai kehidupan dunia. Kenapa Allah memberikan rezeki yang berlebih kepada mereka? Linaftinahum fih. Itu ujian mereka, gitu kan. Gitu. Fatana itu ujian. Linaftinahum fih, agar kami menguji mereka dengan kelebihannya itu. Ketika mereka tetap bisa istiqomah, mereka lulus pada ujian itu. Wa rizqu rabbika khairu wa abqa. Dan rezeki Tuhanmu itu lebih baik dan lebih kekal. Jarang orang itu berpikir bahwa kekayaan itu ujian. Gitu? Banyak orang, wah enak ya. Padahal kekayaan itu adalah hakikat ujian. Kebanyakan orang itu kan menganggap ujian itu sakit, gitu? Keterbatasan ekonomi, gitu kan. Padahal dibalik itu kesehatan, waktu luang, rezeki yang sangat luas, itu ujian dari Allah. Apakah kita, jadi ketika seseorang itu dalam keterbatasan, baik ekonomi, kesehatan dan sebagainya, dia istiqomah melakukan kebaikan, terus diuji oleh Allah. Kalau dia diberikan waktu luang, diberikan kesehatan, diberikan jabatan, diberikan kekayaan, dia tetap bisa istiqomah sebagaimana sebelumnya, mereka itulah orang-orang yang lulus ujian Allah itu. Pernah suatu saat saya itu habis ngaji, habis ngobrol sama Mas Arno kalau nggak salah, sekitar 30 menit. Setelah Mas Arno pulang, itu ada orang, kalau nggak salah orang Bogor, deketin saya. Saya batin, aduh saya mau pulang, ini ada orang ngajak diskusi lagi kan. Oke. Terus gimana Pak? Beliau itu cerita, dulu Ustadz Adi Hidayat itu hari Jumat juga ya ngajinya ya? Kamis. Oh, beliau itu cerita, saya dulu pernah ngaji di sini, ada Ustadz Hadi, dia berharap yang ngaji itu Ustadz Adi gitu kan. Ternyata bukan gitu. Tapi beliau akhirnya nunggu. Nah, terus kenapa Pak? Beliau itu dulu kerja di leasing. Ya, kerja di leasing. Terus kan tahu kan hukumnya seperti apa? Beliau nggak tenang. Puasa sunnah dijalankan, sholat tahajud nggak pernah terputus sampai hafal 3 juz. Terus habis itu Allah memberikan jalan keluar baginya. Pindah ke perusahaan, jabatannya lebih tinggi, kalau nggak salah waktu itu gajinya naik 3 kali lipat. Akhirnya apa? Nggak pernah sholat malam. Hafalan 3 juz hilang. Nah, terus dia merasa itu istidraj. Nah, dia mengangankan ingin kembali semangat dulu tadi. Nah, terus habis itu waktu itu ya kesalahan saya nggak minta nomor HP-nya, terus oh ya Pak, ikut ngaji aja ya nanti kita diskusi dan sebagainya. Dan itu sepertinya pertama dan terakhir. Saya habis itu nggak pernah ketemu dengan beliau lagi. Salah satu hikmah yang saya ambil itu, ketika seseorang dalam keterpurukan, dia ingat Allah, tahajudnya istiqomah, puasa sunnahnya jalan, terus di masa senggangnya ketika dia merasakan galau dan ingin resign, sampai hafal 3 juz. Tapi setelah mendapatkan pekerjaan yang lebih baik, gaji naik 3 kali lipat, sholat malam sudah tidak pernah, puasa sunnah juga jarang. Yang sangat tertampar waktu itu, hafalan saya 3 juz hilang. Bisa dibayangkan. Terus apa yang dicari? Artinya apa?
Apa yang terkadang diangan-angankan itu tidak sesuai dengan apa yang ekspektasi kita awal. Jadi fokusnya apa? Bersyukur terhadap apa yang Allah berikan. Was'alullaha min fadlih. Jadi mintalah kepada Allah atas karunia-Nya. Semoga diberikan keistiqomahan dan senantiasa dalam perlindungannya. Itu aja yang kita minta. Jangan terlalu berharap idealisme. Ingin jabatan tinggi, ingin kekayaan banyak, ingin sebagainya kan gitu. Tetapi kalau menurut Allah itu tidak baik, itu malah bisa menjauhkan dari Allah. Kehidupan dunia yang kita anggap itu adalah nilai lebih, hakikatnya adalah linaftinahum fi. Itulah ujian kami kepada mereka. Dan banyak dari mereka yang tidak bisa lulus dari ujian itu. Kenapa Allah memberikan rezekinya dia sekian, rezekinya dia sekian? Ada yang tahu? Allah berfirman dalam surat Asy-Syura ayat 27. Surat ke berapa? Asy-Syura. Asyura itu kadang mirip-mirip dengan Asy'ara, tapi Asyura sebentar. Saya enggak hafal. Berapa? 42 ayat 27. Oke. Ini kenapa Allah ditakar rezekinya A, B, C gitu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau basatallahu rizqa li'ibadihi labaghaw fil ardi walakin yunazzilu biqadari ma yasha' innahu bi'ibadihi khabirum basir. Seandainya Allah melapangkan rizki kepada hambanya, labaghaw fil ardi, mereka akan melampaui batas. Ya, kalau orang itu sudah punya apapun, terus apa yang mereka pikirkan? Kan mereka akan berpikir apa yang belum aku lakukan, ya toh? Kalau orang itu diberi hal yang terlalu berlebihan, labaghaw fil ardh, mereka akan melampaui batas. Walakin akan tetapi yunazzilu biqadari ma yasha', dia memberikan ketentuan sesuai yang dia kehendaki. Innahu bi'ibadi khabirum basir. Sesungguhnya dia terhadap hamba-hambanya maha mengetahui lagi maha melihat. Ada pertanyaan? Oke. Kesimpulannya apa? Hidup itu tidak untuk dibandingkan dengan orang lain. Apa yang sudah Allah tetapkan dalam kehidupan kita, kita jalani, kita menjadi hamba yang terbaik. Sebagaimana surat Al-Mulk, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Gitu. Jadi kita menjadi versi terbaik versi kita. Jangan kita membandingkan dengan si A, B, C, D, E dan sebagainya. Jadilah hamba yang senantiasa lebih baik, lebih baik, lebih baik, lebih baik lagi. Jangan membandingkan dengan orang lain, apalagi dalam hal dunia. Karena kecenderungannya malah nggak syukur. Nah, itu merendahkan diri di hadapan Allah. Ada contoh Nabi yang berhusnudzon kepada Allah siapa? Nabi Musa, contohnya di mana? Nabi Khidir. Oke. Oke. Nah. Terus? Ya, yang Al-Kahfi itu kan Pak? Oke, baik. Ada lagi? Nabi Ayub, dalilnya berhusnudzon.
Ya, betul betul Pak. Ada yang lain? Betul tadi Mas Ano, Nabi Yusuf. Jadi Nabi Musa benar, Nabi Ayub benar, tapi kalau yang secara eksplisit di Al-Qur'an itu Nabi Yusuf. Coba dibuka surat Yusuf, surat ke-12 ayat bentar. Bentar. Oke. Surat Yusuf ayat 100. Coba lihat saya dulu. Kalau kita lihat Nabi Yusuf itu ujiannya berat sekali. Beliau itu dibenci oleh saudara-saudaranya. Setelah itu apa cukup dibenci? Tidak. Ya dengki. Karena bapaknya terlalu sayang dengan Nabi Yusuf. Apakah berhenti sampai di situ? Enggak. Dibuang ke sumur. Apa berhenti sampai di situ? Enggak. Dijual sebagai budak. Apa berhenti sampai di situ? Tidak. Diuji oleh seorang wanita. Apa berhenti sampai di situ? Tidak. Difitnah sampai masuk penjara. Ya, kan bertubi-tubi. Apa yang Nabi Yusuf katakan di ayat 100 baris ketiga? Wa qad ahsanabi, dan sungguh Tuhanku telah berbuat baik kepadaku. Wah. Jadi dari sekian ujian itu Nabi Yusuf tidak melihat ujian itu. Tetapi kebaikan yang Allah berikan saat beliau mimpinya itu menjadi nyata. Untuk itu Nabi Yusuf setahu saya satu-satunya nabi yang 4 generasi berturut-turut menjadi nabi dan rasul. Nabi Yusuf bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Itu bukan kaliber nabi yang biasa. Tapi itu nabi salah satu dari 25 nabi yang harus kita hafal. Ya? Nabi Ibrahim punya putra Ishak, punya putra Yakub, punya putra Nabi Yusuf alaihissalam. Gitu? Setahu saya tidak ada nabi yang 4 berturut-turut gitu, dari buyut, cucu, anak dan bapaknya itu menjadi nabi dan semua. Dan itu ibaratnya nabi yang berkaliber gitu loh. Ya, tidak berputus 4 nasab berturut-turut. Jadi itu salah satu nabi yang mulia. Nah, ketika kita lihat dari ujiannya itu juga bukan ujian yang sederhana. Baik, kembali ke laptop lah. Itu iklan. Tapi semoga iklannya bermanfaat. Sekarang kita balik ke ilmu sorof. Wah, ini agak mikir. Pertanyaannya, ada yang tahu nggak tadi waktu imam yang dibaca itu surat apa? 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 Silahkan Google, enggak apa-apa. Masya Allah, Al-Baqarah, betul. Masya Allah, saya senang tuh kalau punya santri akhirnya memiliki konektivitas yang bagus terhadap Al-Quran. Terus? Benar Pak, Al-Baqarah. Ayat? Oh iya.
Ya, nggak apa-apa. Itu ayat berapa? Secara surat benar ayat berapa? Paling nggak itu pesan yang Allah sampaikan di sholat isya tadi apa? Kalau ibu-ibu yang nggak jamaah nggak apa-apa. Ini bapak-bapak berarti. Atau ibu-ibu yang jamaah ini PR-nya. Tentang apa? Tentang itu, Pak. Oh, wasiatnya siapa? Oke. Klunya sudah benar semua. Pertanyaannya ayat berapa? Tinggal nyari nggak apa-apa. Open book kok. Oke. Nanti akan ketemu. Apa? Kenapa? Masya Allah, betul. Al-Baqarah 130. Nah, kalau saya kasih rapot 50, kan jadinya 100 ya. Insya Allah. Jangan lihat itu dulu. Kita analisa dulu struktur katanya dulu. Nggak usah lihat ini, nanti biar Bapak Ibu tahu. Jangan lihat surat Al-Baqarah ayat 130. Saya aslinya nggak mau jawab ini dulu karena keburuan 130. Bentar, ya 131 ya. 130, 131. Ya benar sih. Yang penting nggak sampai ayat 30 itu kan selisihnya itu. Ya, benar. Lihat saya dulu. Kenapa? Oh, sudah lihat. Enggak, mesti kalau melihat itu nanti akhirnya jawabannya itu bukan jawaban dari hasil pikiran, tapi hasil jawaban dari melihat. Berserah diri bahasa Arabnya apa? Muslimos. Itu ini keywordnya apa? Isim fa'il. Iuran tidak masalah. Saya tidak harus langsung konten itu satu orang atau fi'il madinya apa? Mengikuti pola apa? Af'ala. Berarti ini fi'il madinya aslama. Fi'il madi kan, fi'il mudhari'nya apa? Ini apa? Fi'lul madhi. Ini masdarnya ini agak saya itu ya daripada nanti saya dikomentari itu nggak seurusan. Masdarnya apa? Lam. Ini apa? Isim fa'ilnya tadi apa? Fi'il amrnya apa? Asli. Dari sini ada yang protes? Enggak ya. Oh, sudah sesuai. Berarti tidak memandang wajah saya tadi ya. Enggak, canda. Oh, iya ya. Oh, enggak apa-apa. Jadi
tetap memandang wajah saya, tapi juga nyontek kan gitu, jadi nggak salah juga. Jadi, insyaallah, alhamdulillah. Idh qala, ketika berfirman lahu kepadanya rabbuhu, Tuhannya, aslim. Berarti aslim, coba, sekarang baru lihat di Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 131. Aslim segotnya fi'il amr, fi'il madinya aslama. Ya, mengikuti pola af'ala. Aslim artinya apa? Berserah dirilah. Orang yang berserah diri namanya muslimun. Bentuk kepasrahan diri namanya Islam. Untuk itu la ikraha fiddin. Tidak ada paksaan dalam agama. Tapi kalau sudah masuk Islam harus pasrah dengan ketetapan Allah gitu. Jadi waktu di luar Islam silahkan nyari agama lain gitu. Tapi kalau sudah masuk Islam, ya harus pasrah terhadap apa yang Allah tetapkan. Idh qala, ketika berfirman lahu kepadanya siapa Rabbuhu, Tuhannya, aslim, berserah dirilah. Qala, dia menjawab, lihat saya lagi. Aslama, siapa yang berserah diri? Domirnya? Kalau nahnu, jadi salimuna kan gitu. Di mana itu? Jadi aslama jadi aslam. Nanti nggak usah saya tulis kalau sudah tahu. Kalau anak jadi apa? Ya, aslam tuh berarti siapa yang berserah? Saya. Kalau kami berubah-ubah itu yang dirubah akhirnya ya madi. Oh, contoh fala falu falat falata falna falta faltu mafaltu falti faltu mafaltu mafaltu faal 31 Pak. Faalna, faalanya kan tetap. Jadi jangan aslama domirnya dua, nahnu jadi muslimu kan gitu. Itu aku kesini engkau kesana, akhirnya nggak ketemu. Nggak apa-apa, salah nggak apa-apa. Daripada diam itu meragukan malahan. Tidak. Saya ulangi. Aslama sebutnya fi'il madhi, dhamirnya wa. Kalau ana aslama jadi, kalau nahnu aslama jadi alhamdulillah. Aslamtu li rabbil alamin. Oke. Terus mungkin yang terakhir, saya nggak terlalu fokus dengan kontennya ya, tapi saya fokus terhadap perpindahannya. Terus wala tamutunna, akhir ayat 132. Wala tamutunna, dan jangan sekali-kali kalian meninggal illa melainkan wa antum, kalian itu muslimun, orang-orang yang
Berserah diri. Muslimun i'rabnya apa? Muslimun sigatnya apa? Isim fa'il mufrad atau jamak? Jamak. Masya Allah, seneng saya itu kalau jawab bener gitu. Oke, ya sudah. Oke. Bertanya bahasa Arabnya apa? Hah? Nah. Ini sudah. Hah? Sudah. Ya sudah, difoto dulu. Ditulis dulu atau difoto dulu, silahkan. Ini meskipun agak melenceng tapi ini masih nyambung lah, sambungannya nanti tahu setelah saya jelaskan sambungannya kemana. Kok saya tiba-tiba nanya bertanya. Ada yang mau ditanyakan? Bu Samsiah menjawab dengan senyuman. Ada? Mau pakai mic atau enggak? Itu ada mic. Biar penonton di rumah juga mendengar. Oh enggak. Kalau enggak berkenan enggak apa-apa. Gimana, Bu? Itu ada mic samping. Oh ya. Saya senang kalau ada yang nanya-nanya. Gimana? Ustaz, apakah setiap mujarad itu fi'il madhi? Apakah setiap mujarad itu fi'il madhi? Oke. Ada lagi? Cukup. Oke. Terima kasih. Pertanyaan yang sangat bagus. Saya jawabnya biar Bapak Ibunya selesai nulis dulu ya. Takutnya konsennya kepecah-pecah.
masih ada yang nulis. Sudah? Belum? Kalau saya tanya, oh ya, sudah. Jawabannya apa? Bertanya apa bahasa Arabnya? Oke. Kenapa? Apa bedanya sa'ala dengan as'alu? Dhamir apa? As'alu. Oke. Daripada sampai jam 12 ya saya putuskan. Oke. Ini tidak usah dihapus. Oke. Kalau sehot tidak usah dihapus. Kita jawabannya benar. Semuanya benar. Benar. Kalau istilah orang akademis tergantung perspektifnya. Oh iya. Ah, ada. Emang benar. Sudah tapi belum. Ada ngomong Ta'ala. Itu fi'il madhi. Tadi ketika Bu Mila jawab as'alu, itu benar, tapi itu berarti fi'il mudhari. Kalau fi'il mudhari ada hamzah, itu berarti dhamirnya apa? Dhamir tadi yang disebut Pak Andi berarti
itu dhamirnya apa? Nahnu. Kalau Gumila dhamirnya apa? Ana. Kalau dhamirnya huwa jadi apa? Hmm, hmm. Hmm? Ya, jadi kalau ta'ala ini kalau masuk ke ilmu mudhari'nya yas'alu. Kenapa saya tidak menulis ini as'alu? Karena ta'ala itu dhamirnya ayat juga harus masuk ke ilmu mudhari' dhamirnya dua. Nah, kalau nanti ta'ala ini as'alu maka karena beda motifnya. Kalau ini baru tadi jawabannya berulang. Kalau saya ganti ana baru as. Kalau saya ganti hum jadi yas'aluna. Ya kan? Yaqulu yang ulangi. Yaqulu yang ulangi. Yaquluna yas'alu yang ulangi. Yas'aluna. Asalnya di soalnya nanti yang kita cari yang ada. Isim fa'ilnya jadi apa? Kalau mujarrad, isim fa'ilnya biasanya polanya apa? Fa'ilun artinya apa? Orang yang bertanya. Bilangnya jadi apa? Betul. Is'al. Bukan as'al. Kalau salah satu harokat masih saya maklumi. Jangan dikatakan semua itu malah. Taunya dari mana, Bu Samsiah? Dari bab 3. Tasrif. Pak Febri sudah punya buku ini? Pak, dulu ada lebihan ya kalau nggak salah ya? Udah ada, nyatet aja. Kenapa? Enggak, ini itu standar kok. Dua aja bisa, kenapa harus satu kan gitu prinsipnya. Kenapa? Enggak. Saya nyari enggak, apa itu standar menurut saya sudah standar. Ya, tapi kalau lihat isinya sama enggak? Coba dibandingkan. Iya, pakai dua aja. Ada pertanyaan? Kalau enggak ada kita praktek. Coba dibuka
Surat Al-Baqarah ayat 186. Al-Baqarah 186. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib. Wa idza sa'alaka, apabila ada orang yang bertanya kepadamu, yaitu hambaku, katakanlah sungguh aku dekat. Ada analogi yang sangat menarik. Ada orang yang berkata seperti ini. Kenapa orang itu tersesat? Karena dia tidak mendapatkan hidayah. Itu katanya. Terus kalau debat sama orang yang pikirannya logis, itu harus pakai logika juga. Terus akhirnya dia berkata, nanya, di situ di depan barbershop itu ada orang gila yang gondrong. Apakah karena barbershop itu tidak ada akhirnya dia gondrong? Enggak, barbershop itu ada, tapi orang itu yang enggak mau cukur, ya enggak? Allah itu ada, dekat dengan kita, tapi saking banyaknya dosa, akhirnya tidak merasakan bahwa kehadiran Allah itu ada dalam diri kita. Nah, itulah yang dimaksud muraqabah, merasa dalam pengawasan Allah. Nah, jadi ketika ada orang ditanya, kenapa orang itu sesat? Ya karena dia nggak mendapat hidayah. Nah, terus akhirnya dibalik logikanya. Dia ada orang gondrong di depan barbershop. Apakah itu mengindikasikan tidak ada barbershop? Bukan. Orang itu yang tidak mau untuk masuk ke situ untuk dipotong rambutnya. Nah, Allah itu sangat dekat. Hidayah itu ada pada setiap hamba. Tapi orang itu lebih memilih jalur bukan jalur hidayah. Jalur hidayah itu diabaikan. Kalau bahasanya surat Al-Insan, inna hadainahus sabila imma syakira wa imma kafura. Kami tunjukkan manusia itu jalan, ada yang menapaki jalan itu dan ada yang mengabaikan. Aslinya Allah itu sangat dekat dengan kita. Kalau seseorang itu merasa dalam pengawasan Allah, dia akan melakukan yang terbaik. Jadi ketika orang di level tertentu itu tidak melihat besar kecilnya dosa, tetapi kepada siapa engkau melakukan dosa? Kepada zat yang memberimu kehidupan dan menjamin rezeki. Idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib. Ketika hambaku bertanya tentang diriku, katakanlah aku dekat. Itu sa'alaka. Sa'alaka itu sighotnya fi'il madhi, dhamirnya. Nah, dari sini agak subjeknya siapa? Subjeknya dari sini. Hah? Ta'ala itu dhamirnya dua, bukan anta. Anta itu menjadi objek. Jadi ta'ala plus ka. Ka itu objek, bukan subjek. Kalau ini subjeknya siapa? Dua. Berarti dia bertanya kepadamu.
tina, tu itu subjeknya. Ya, sa'alta, sa'alti, sa'altu, sa'ala, sa'ala, sa'alu, sa'ala, sa'alta, sa'alna, sa'alta, sa'altuma, sa'altum, sa'alti, sa'altuma, sa'altuna, sa'altu, sa'alna. Itu berubah karena ya, berarti itu subjeknya kamu benar. Ya, ya. Tapi kalau kamunya sebagai objek itu bentuknya bukan tatitu tadi, tapi kakiku. Ya kan? Dia bertanya kepadamu satu laki-laki. Kalian laki-laki. Kamu perempuan. Kalian perempuan. Artinya apa? Dia satu laki-laki tanya kepada mereka perempuan. Kalau ta'ala hunna. Dia laki-laki tanya kepada kalian laki-laki. Ta'ala bertanya kepada kalian perempuan. Ta'ala ya. Tulus. Jazakumullah. Ya, tapi secara ilmu shorof itu yang benar kan gitu. Tapi kurang tahu di Arab itu apa namanya itu umum enggak. Tapi secara kaidah itu yang benar. Kenapa? Bisa. Itu kan teori sapu jagat ya. Kayak assalamualaikum laki-laki perempuan gasak kan gitu. Ya meskipun perempuan semua kan tetap pakai assalamualaikum kan gitu. Tetapi secara kaidah kalau itu khusus perempuan itu kalau menurut saya dari ilmu shorof ya diperkenankan kalau assalamualaikum nah kan gitu. Tapi kayaknya nanti malah orang itu nanya ini jawabnya gimana kan gitu. Lah ngomong apa? Oke. Sudah? Bingung nggak? Udah bingung telan aja lah ya. Fi'il mudhari'nya apa? Buka surat Hud surat ke-11 ayat 29. Ya. Saya usahakan 10 menit lagi selesai. Surat ke-11 ayat 29. Bismillahirrahmanirrahim. Saya nggak baca ayat sampai akhir ya, karena saya ingin konteksnya aja. Wa ya qaumi dan wahai kaumku, la as'alukum aku tidak meminta kepada kalian alaihi atasnya malan harta. La kita abaikan ya. As'alukum sigotnya apa? As'alukum. As'alukum sigotnya apa? Fi'il mudhari dhamirnya apa? Padahal baru aja dibahas. Dhamirnya ana.
dhamirnya apa? As'alu dhamirnya apa? Ana. Objeknya siapa? Kalian. As'alukum, aku meminta kepada kalian. La as'alukum, aku tidak meminta kepada kalian. Gimana Bu Yosi? Ini belum saya hapus ini. As'alu dhamirnya apa? Ana. Jangan dibilang antum ya. Gara-gara kum, karena kum itu objeknya. Kalau kum itu benar antum, tapi sebagai objek. Udah? Udah? Dibuka surat Duha surat ke-93 ayat 10. Bismillahirrahmanirrahim. Bentar, tadi 9 ini kok nggak ketemu ini. Pak Duha. Salah nulis saya. Bentar. Oke. Ada yang ketemu nggak? 9. Sorry. Bentar. Bentar. Saya malah bingung. Bentar. 92 Al-Lail. Kok di sini? Bentar. Wa ammasa ila falatan Allah ni'mati rabbika kahadith. Oh ya, sorry, maaf. 9, 3, 10. Nah, mana yang isim fa'il? As-sa'ila itu sigotnya apa? Coba dilihat. Wa ammasa-ila. Sigotnya isim fa'il, fi'il madinya itu masih utuh. Sa'ala fi'il mudhari'nya, yas'alu isim fa'ilnya. Sa'ilun artinya apa? Orang yang meminta. Ya, karena itu isim fa'il kan? Wa ammasaila fala tanhar, dan kepada orang yang meminta-minta atau peminta-minta jangan dihardik. Kalau nggak ngasih ya sudah, gitu. Jangan dikata-katain gitu kan. Udah nggak ngasih ngata-ngatain lagi kan. Dan yang terakhir surat Al-Isra surat ke-17 ayat 34. Ayat 34 285 ya. Akhir ayat aja. Innal ahda kana mas'ulan sigotnya apa? Isim maf'ul.
Ya, mas'ulun. Oh, belum tak tulis. Mas'ulun. Itu artinya apa isim maf'ul? Isim maf'ul itu apa sih? Objeknya. Sa'ala artinya apa? Sa'ala bertanya atau meminta ya. Yas'alu sedang atau akan meminta atau bertanya. Sa'ilun orang pelakunya. Mas'ulun yang ditanya. Nah, kalau salah artinya bertanya, berarti yang ditanyai. Nah, di situ mas'ulan dimintai pertanggungjawabannya, ditanyai pertanggungjawaban. Oh, bukan. Itu itu i'rab aja. Jadi sighotnya sama-sama isim fa'il. Sudah ya, nggak ada pertanyaan ya? Saya hampir lupa pertanyaannya Bu Samsiah. Tadi apakah mujarad itu semuanya fi'il madhi? Oke. Af'ala itu mujarad atau mazid? Mazid. Itu fi'il madhi atau bukan? Fi'il madhi. Af'ala yuf'ilu, aslama yuslimu. Jadi baik sulasi mujarad atau sulasi mazid masing-masing punya pola fi'il madhi tersendiri. Masih ya, sulasi mujarad 3 huruf. Jadi baik sulasi mujarad maupun sulasi mazid itu punya fi'il madhi, fi'il mudhari, isim fa'il, polanya sendiri-sendiri. Terpisah. Contoh gini. Bu Samsiah buka halaman 24. Udah? Itu sighotnya apa? Af'ala, ya. Akroma, aujaba, ya. Itu fi'il madhi. Mujarad atau mazid? Mazid kan? Nah, jadi ini pola mazid yang punya fi'il mudhari, masdar, fi'il madhi, isim fa'il, isim maf'ul, fi'il amr dan sebagainya. Nah, coba dibandingkan dengan halaman 8. Oke. Itu ada fa'ala yaf'ulu ya. Itu pola mazid atau mujarad? Mujarad. Jadi mujarad punya pola sendiri, mazid punya pola sendiri. Sama-sama punya fi'il madhi, fi'il mudhari gitu. Iya. Oke. Barakallah. Ada pertanyaan? Udah ya? Oke. Pekan depan insya Allah sudah masuk Ramadan. Gimana ngajinya? Tetap? Ngajinya tetap? Insya Allah. Hari Sabtu atau Ahad? Yang jelas ba'da zuhur. Soalnya kalau ba'da asar itu tantangannya berat. Apalagi buat ibu-ibu. Untuk sementara hari Ahad aja ya. Ahad ba'da zuhur 1 jam kurang lebih.
Terus pekan depan mau pemanasan nggak masuk apa langsung masuk? Langsung masuk. Nggak terpengaruh. Siapa tahu ingin dipanasi dulu, nggak ngaji gitu kan? Oh, justru tambah dingin. Terus sebisa mungkin saya nggak bahas teori, langsung praktek ya. Nahwu, shorof, Al-Quran. Jadi teorinya yang sudah saya jelaskan. Mungkin pembahasan pertama terkait surat Al-Baqarah. Yang terkait puasa itu, nah, nanti kita bahas. Nahwu, shorofnya. Saya kira kalau pembahasannya sudah, materinya sudah banyak, tinggal praktek aja. Harapannya apa? Bagi yang berhalangan itu nggak ketinggalan materi. Karena kita mematangkan, nah ibaratnya gitu, yang setengah matang. Iya, sudah dibolak balik kok yang nggak matang-matang gitu kan. Udah ada pertanyaan? Sa'ala sigotnya fi'il madhi, as'alukum sigotnya fi'il mudhari, dhamirnya ana, as'alu. Isim fa'ilnya itu. Isim maf'ulnya mas'ulun, fi'il amrnya is'al. Tadi contohnya kalau itu ada sambungan hurufnya fas'al. Nah, itu artinya fa is'al. Tapi itu tadi kan fas'alullah min fadlih. Mintalah kepada Allah atas karunia-Nya kan itu. Ini bab berapa? Bab 3. Ya, masih 3. Salah ya salah. Jangan minta. Bahasa Arabnya apa? Betul. La tas'al wallahu alam bisawab. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas keistiqomahannya. Semoga senantiasa dalam kebaikan dan keberkahan. Mohon maaf kalau ada perkataan atau sikap saya yang kurang berkenan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enggak pusing kan? Ya, kalau pusing biasa, berarti ada yang dicerna kan gitu. Jadi pikir.